kita akan melanjutkan firman Tuhan ini dengan sebuah tema yang mengatakan pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kitab Ester, kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat unik, karena kitab ini merupakan satu-satunya kitab yang tidak membuat sebutan Allah atau Tuhan. Kondisi ini yang membuat beberapa tokoh Yudaisme dan tokoh Kristen awal yang menganggap bahwa kitab ini bukan bagian dari kitab suci. Sekalipun demikian, hampir semua umat Yahudi dan Kristen pada masa ini mengakui kitab ini sebagai bagian dari kitab suci. Walaupun nama Allah tidak disebut, tetapi saat kita membaca kitab Ester, maka nuansa pemeliharaan Allah akan sangat terasa bagi umatnya kalau kita membaca kitab Ester. Hal ini terbukti saat Mordekai dan Ratu Ester serta seluruh bangsa Yahudi menghadapi ancaman pemusnahan. Dalam situasi ini, Ester sebagai pemimpin atau sebagai ratu yang cantik tidak mengandalkan kepintaran, kedudukannya sebagai ratu, tetapi ia mengandalkan Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Puasa dalam tradisi Israel bukan hanya menahan lapar, tetapi suatu tindakan menahan diri, mengakui kelemahan, dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Dapat kita lihat dalam 1 Samuel 7 ayat 6 dan dalam kitab Ester 8 ayat 21. Puasa bagi kita selaku orang Kristen tidak lagi diwajibkan, namun bagi orang Yahudi itu adalah suatu hal yang wajib, dan juga bagi orang Islam karena merupakan suatu hukum atau aturan. Jadi kalau ada yang mau berpuasa, bolehlah kita berpuasa. Kalau ada yang tidak mau berpuasa, juga bukan dosa. Dan kalau ada yang berpuasa karena bergumul pada suatu kasus atau suatu keadaan, maka itu juga bisa, seperti hal yang dilakukan dengan Ester. Jadi Ester tidak langsung menghadap raja, tetapi dia terlebih dahulu bergumul dan melibatkan bangsanya dalam pergumulan yang dia hadapi. Ini membuktikan bahwa ia pemimpin yang takut akan Tuhan. Ia pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Dampak dari tindakan yang dilakukan Ester dengan bangsanya ialah membawa 4 dampak keberhasilan dalam pelayanan yang Ester lakukan. Ialah 1, Ester mengalami keberanian. Yang kedua, perubahan hati sang raja. Yang ketiga, runtuhnya rencana aman. Dan yang keempat, keselamatan di alam bangsanya. Bapak Ibu saudara hamba Tuhan, pemimpin yang mengandalkan Tuhan adalah pemimpin yang tidak berhenti dalam mencari Tuhan sebelum bertindak dan sebelum mengambil keputusan. Ester adalah contoh pemimpin yang memulai langkahnya dengan mengandalkan Tuhan. Dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin dalam jemaat, pastinya kita akan menghadapi berbagai macam persoalan, perbedaan pendapat di berbagai jemaat yang kita layani, dan berbagai permasalahan lainnya yang akan kita jumpai di jemaat itu. Ester sebagai pemimpin perempuan yang menjadi teladan bagi kita sekalian, para hamba-hambanya, untuk senantiasa selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek pelayanan di berbagai jemaat yang kita layani. Sebelum kita menyusun program pelayanan, sebelum kita mengambil keputusan pada suatu permasalahan dalam jemaat, mari mengawali dengan doa, dengan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan yang kita lakukan. Terpujilah Allah si pemilik firman-Nya, kiranya Dia melalui Roh Kudus-Nya lebih menguraikan dalam hati dan pikiran kita.
Amin.